pandemi ini berlalu nih pengen cosplaying lagi atau Kalau cosplaying itu kan lanjutin? emang hobi ya. Mm-mm. Jadi kalau emang moodnya lagi pengen cosplay ya pasti lanjut terus. Maksudnya kayak kalaupun misalnya em, udah bosan sama ini semua gitu ya. Tahu-tahu suatu saat nonton anime dan demen sama satu karakter, Mm-mm. terus tahu-tahu lagi kayak pengen banget jadi karakter ini gitu loh. Pasti bikin Terus ya. ya lagi ada spare duit lah, ya udah bikin Ya aja udah, gitu bikin karena aja gitu. karena hobi gitu. Ya. Temen-temen lu ada komunitas yang satu gini juga sama lu bikin ini? Untuk sekarang bisa dibilang nggak ada. Jadi bisa sendiri? dibilang sendiri selama ini kan bikin kontennya solo semua kan. Ketemu temen kayak misalnya nih aku bikin TikTok terus kayak ketemu teman-teman cosplay di TikTok ada. Waktu nonton Demon Slayer movie pun ketemu yang di TikTok nih, selama ini cuma di TikTok akhirnya ketemu cosplay bareng. Waktu itu yang lu si Demon Slayer ini kan keluar movie-nya. Waktu itu cuma 1 hari tuh. Itu lu pergi nonton tuh. Pergi nonton Pakai kostum full. udah nunggu banget soalnya karena itu film udah nunggu Berarti banget lu ngefans banget ya sama Demon Slayer. Demon Slayer tuh suka banget sama Benar. filmnya ya. Sampai ini full all out. Itu di sana juga banyak yang orang-orang pakai kostum-kostum gitu. Dikit, cuma kayak 4 orang atau 5 orang yang pakai kostum. Yang pakai kostum full cuma 4 orang 5 orang. Sisanya ada yang pakai kayak cuma jaket Atau Zenitsu-nya. jaket begini. Ya, ada juga yang pakai kayak semuanya tapi kecuali wig-nya ada yang nggak pakai gitu. Pakaiannya doang. Ya, gitu kalau yang full set sampai pakai wig segala macam ada 4 sampai 5 orang dan semuanya ternyata kenal dari TikTok juga gitu. Oh, ternyata lu yang di Kenal TikTok juga. ya gini-gini Ya, gitu. maksudnya kayak udah sempet cek sih. Sempet Chat ngechat. sih. Jadi kayak sempet sebelum datang emang udah chatting dulu. Lu bakal datang. Iya, berarti nanti ketemu di situ nih. Ya udah gitu. Begitu ketemu ya udah foto bareng lah, apa bikin video bareng lah. Kalau orang yang suka anime itu, nah gue mau nanya nih, lu kan orang yang suka anime, tahu kata wibu? Tahu. Nah itu tuh apa sih gitu loh, gue mau nanya deh. Maksudnya menurut lu, pendapat lu wibu itu seperti apa gitu? Kalau wibu itu ini menurut yang sepengetahuan aku ya, Iya. mungkin bisa salah juga. Jadi kayak wibu itu kayak yang suka banget sama Jepangan, suka banget sama budaya-budaya Jepang gitu, suka banget sama kayak semua yang berbau Jepang, benar-benar suka Yang banget. berbau gitu. Jepang, terus termasuk animenya juga ya? Termasuk anime Anime juga juga. gitu, kayak wibu sih kayak gitu ya. Cuman entah kenapa banyak tanggapan negatif dari kata wibu itu dari kata di wibu itu. Indonesia. Ya, mungkin Sebetulnya karena- menurut gue sih wibu itu kan orang yang menyukai Jepang ya, orang yang menyukai apa hal-hal yang berbau-bau Jepang dan anime. Tapi kenapa bisa sampai konotasinya itu negatif? Kenapa ya? nggak tahu deh, mungkin karena apa banyak yang Nggak suka. orang-orang mungkin yang wibu dan juga banyak kan orang yang kayak mungkin annoying juga gitu kan kayak, Betul. Nah, jadi kayak orang banyak yang dicap negatif. Soalnya Ada yang kan- mungkin sukanya sampai berlebihan. ah, Jadi orang awam tuh lihatnya kayak kering gitu loh. Jadi Cringe kayak gitu ya jadi kayak orang tuh nganggap itu hal yang negatif. Mungkin begitu gitu loh. Karena cuma kan kalau lu ini kan sekalipun lu suka dengan yang hal-hal yang berbau Jepang, terus lu sampai cosplayin karakter anime yang lu suka gitu, di luar sana lu nggak begitu kan? Lu kan akan beradaptasi dengan orang. oh enggak. Jadi kayak kalau di luar itu ya Udah normal aja. normal aja kayak bersosialisasi secara normal gitu kan. Karena emang gimana ya? Ya aku juga karena udah jujur aja kan udah kepala ya bisa dibilang nih aku bilangnya kayak udah umur 25 ke atas gitu. Jadi kayak aku udah banyak bergaul, bersosialisasi, Dengan banyak berbagai macam pengalaman orang ya. Iya, jadi kayak udah tau lah harus kalau ngobrol sama dia ini harus gimana, kalau ngobrol sama lingkungannya harus gimana. Jadi kayak bersikaplah sesuai dengan yang apa? Sesuai dengan kamu lagi ada di lingkungan mana gitu. Jadi kita di mana, kita ngobrolin apa ya kita Iya. bersikaplah seperti itu gitu kan. Jangan maksudnya jangan sampai dianggap kayak negatif gitu. Kayak misalnya kamu Ih, wibu nih gitu. iya, jadi kayak nanti kalau kamu berlaku annoying gitu kan, terus mereka tahu kamu demen anime nih kayak ini wibu terus kayak dicapnya negatif gitu. Iya. Jadi kayak Tapi sebetulnya normal aja. sebetulnya menurut gua wibu itu nggak. sama cosplayer itu beda loh. Jadi kayak ini aku pernah ada beberapa cosplayer yang aku tangkap juga pendapat dari dia gitu ya. Jadi kayak cosplayer itu masuknya ke otaku bukan ke wibu. Jadi otaku itu kayak Ada dua macam, lebih ke otaku dan wibu.
ya otaku itu lebih ke apa ya, lebih kayak ke nerd mungkin kayak lebih ke nerd sama suatu hal, fokus sama suatu hal yang dia suka banget gitu. Itu lebih ke otaku, jadi nggak harus ke arah Jepang. Jadi kayak otaku itu hal yang kayak kamu suka main game banget game gitu, terus kan. gitu. Ya kamu otaku di segi game gitu. Oh, gue baru tahu nih otaku ini artinya. Iya, itu dari yang aku tangkap, dari ada orang yang cosplayer yang pernah ngomong begitu. Karena dia juga sebenarnya dia cosplayer, tapi dia nggak suka dibilang-bilang wibu terus gitu. Jadi dia ngebedain antara cosplayer sama wibu gitu. Kayak cosplayer tuh kamu demen sama satu karakter. Ya udah kamu suka aja sama karakter itu dan kamu cosplay, selesai gitu doang. Dan ya kamu suka cosplay, ngelakuin itu terus jadi kayak kategorinya lebih ke otaku gitu. Kalau aku jujur aja mungkin lebih ke aku juga termasuk wibu. Karena aku juga suka Jepang. Aku juga suka Jepang, aku nonton anime kayak orang gila, terus kayak suka cosplay. Jadi aku bisa dibilang ya wibu campur cosplayer gitu. Wibu. Gue sendiri juga sama, karena kan gue orang yang di rumah pun gue kadang nonton anime segala macem. Gue suka hal-hal yang berbau Jepang, apalagi lagu-lagu yang gue denger juga Jepang gitu kan. Yang J-pop dan juga J-rock gitu. Tapi menurut gue kenapa sih konotasinya kata wibu itu adalah negatif gitu kan? Kita harus luruskan juga sih gitu ya. Maksudnya begini. Mungkin ini aku dengan ngomong gini mungkin bisa ada mengundang sedikit hate mungkin ya. Jadi gini, karena wibu itu kan kenapa bisa negatif? Karena menurut aku doang ya, karena anime itu kan kayak banyak orang yang dengan umur masih mungkin di bawah 16 gitu kan suka kan, kayak misalnya umur yang masih belasan, dari umur 12, dari umur 10 mungkin ada yang suka nonton anime. Jadi mereka itu kan masih kecil ya, jadi mereka mungkin kalau bukan di luar, maksudnya kayak di sosial media kalau mereka komentar itu kan pasti nyelocos aja gitu kan, kayak komentar menggunakan kata-kata bahasa Jepang gitu ya. Maksudnya nggak cuma bahasa Jepang, mungkin kayak ada yang ngatain, mungkin kayak misalnya ada cosplayer, terus cosplay apa, terus ada yang komen, ih jelek, apa segala macem. Kan anonimus, kita nggak tahu dia ini umur berapa gitu loh. Kita nggak tahu orangnya siapa yang ngomong gitu. Jadi banyak banget yang ngomong begitu rata-rata, yang hate atau gimana, yang dengan sebenarnya mungkin kayak umurnya mungkin masih belasan awal gitu. Jadi kayak ya labil. Biasa kalau ada yang komentar kayak gitu aku kayak ya udahlah maklumin aja. Kayak aku anggap mungkin dia masih umur segitu, mungkin ya masih yang berkomentarnya mungkin masih ya dia harus bergaul lebih banyak, ya bersosialisasi lebih banyak, baru dia mungkin ngerti komentar harus gimana gitu. Jadi karena banyak anak-anak yang mungkin umur segitu suka anime dan mereka banyak yang kayak komentar semua segala macem langsung gitu di sosial media, jadi orang ngiranya semua wibu itu kayak gitu. Oh, jadi gitu. dari Padahal situ kayak negatif itu dari situ ya. Betul. Ada juga ya kalau kayak mungkin kalau aku kan ya karena umur aku juga udah lumayan gitu kan. Umur aku udah lumayan, otomatis pengalaman bersosialisasi juga udah lumayan. Lebih banyak. Jadi aku ya mungkin bisa lebih kontrol gimana ngomong, mau komentar juga gimana gitu loh. Jadi kayak ya menurut aku sih begitu. Kenapa wibu bisa dicap negatif? Karena pernah juga kan, lu pernah lihat nggak sih di salah satu ajang pencari bakat yang nyanyi, ada di satu TV lah gitu kan. Terus dia waktu audisi nyanyi, dia nyanyi lagu Jepang. Pernah lihat gak? Kayaknya belum pernah. Ada, jadi tuh dia nyanyi lagu Jepang, terus habis itu gue liat komentar-komentar kan, gue liat di YouTube kan, gue liat komentar-komentar, ya ampun wibu udah gitu, kayak kasian lah gitu loh, maksudnya janganlah mendiskreditkan itu, siapa tahu dia pede dengan begitu, maksudnya gimana sih gitu loh, kita ya dia bisa terus berkreasi gitu. Belum tentu lu berani gitu loh, lu di depan juri-juri lo. Menurut aku jadi seorang content creator ini dalam segala hal ya, bukan dalam konten anime, konten cosplay, bukan, tapi apapun. Jadi content creator tuh nggak gampang. Pertama aja lu udah harus punya keberanian gitu aja. Depan lu kamera harus berani, aja lu gugup lo. Lu harus berani di depan banyak orang. Lu tahu ini bakal dilihat banyak orang. Lu tahu ini bakal publik. Lu salah ngomong, lu bakal dicap gimana? Lu udah tahu lu pasti bakal dijudge 100% dijudge. Jadi orang content creator tuh nggak gampang gitu. Intinya yang ngomong doang karena gitu. Lu mau mulai pun ini juga nggak gampang kan? Nggak gampang. Sekalipun kayak contoh lu bikin trap gitu, awal mulanya lu mau mulai memang gampang. Nggak gampang. Maksudnya kayak kan? Ya walaupun penasaran dan maksudnya kayak
dari segi pengorbanan duit ya, terus kayak niat gitu kan, Niat segala macam, bikinnya. belajar, tenaga, waktu, terus kayak belum lagi kalau misalnya nanti udah tahu nih pasti bakal dijudge sama Betul. orang gimana Nanti lu gitu kan. disangkanya belok atau apa gitu kan. Iya, gitu-gitu. Sekalipun kan ya udah itu hak-hak mereka kan. Iya, jadi maksud aku jadi content creator tuh Nggak nggak gampang. segampang itu. Jadi kayak menurut aku Hargai. nggak perlulah dikomentarin negatif. Kalau misalnya mau komentar, kalau misalnya kamu nganggap dia kurang bagus kontennya atau gimana, simpan aja buat diri sendiri, Atau nggak usah yaudah. dibilangin. Nah, kalau misalnya mau komentar hal yang mengkritik gitu ya, ya itu ngomong aja Sorry. secara halus, ya atau enggak Lepas. apa tuh. Oke. Oke, gimana tadi? Jadi kalau misalnya ada dia mau komentar untuk mengkritik gitu ya, ngomong aja secara halus, atau enggak misalnya Ya, jangan jalur nyakitin japri kek atau apa gitu loh, atau kayak jangan gimana. mempermalukan di depan umum Kalau juga. emang nggak suka kontennya, blok aja dia punya konten nggak gitu suka loh. nggak usah lihat. Betul. Selesai gitu kan. Iya, Gitu. jadi ya nggak perlu komentar negatif. Hargailah konten kreator ya. Cuman kan kadang ya, karena kadang ada konten kreator kan, orang-orang kan tiap orang beda ya. Ada yang dikomentarin mungkin dia kayak jadi lebih down kan, ada juga yang dikomentar dia nggak peduli gitu kan, bodo Malah amat jadiin gitu kan. ini, Kayak batu malah jadi lompatan. iya, malah jadi ya udah bodo amat. Lu nggak suka gua kayak gini, ya gua bikin lebih banyak bikin gitu. lebih bagus Ya, gitu. ada juga yang Iya, begitu. betul-betul. Jadi mental orang beda-beda, orang Iya. nerimanya beda-beda gitu. Uh-huh. Jadi kayak ya nggak perlu kayak gitu. Coba kalau misalnya kayak yang komentar-komentar negatif itu juga pada beraninya anonimus kan. Iya. Mana berani Pakai, dia. apa namanya, akun Iya, palsu. iya, karena dia nggak ngerasain kayak dia. Coba kalau misalnya Posisinya dia tuh. kamu punya kamu konten kreator, misalnya kamu punya sesuatu gitu ya, kamu bikin konten lah, misalnya kayak Instagram kayak, Mm-mm. misalnya kamu udah ada follower nih, Instagram kamu berapa gitu kan, udah ada orang-orang tahu kamu, mau orang terdekat kayak atau apa sih, coba kamu komentar negatif di Di konten orang lain kontennya gitu dia. ya, pasti Uh-huh. mikir-mikir dulu, Iya. karena pasti kamu tahu kamu perjuangan. bakal dilihat orang, kamu konten gini kamu bakal dilihat orang, kamu bakal dilihat Instagram kamu gimana, kamu orangnya kayak apa gitu kan, kamu dilihat foto kamu kayak gini, oh ini ternyata orang asli kayak gini yang komentar negatif, Iya. pasti kayak gitu. Makanya selama ini orang-orang yang komentar negatif itu Bersembunyi. kebanyakannya beraninya anonimus gitu. Betul, bersembunyi di apa Betul. namanya, akun-akun bodong lah ya. Iya. Karena selain kita ngomong wibu, ada juga apa bedanya dengan yang orang-orang yang dicapnya tuh K-popers. K-popers iya. juga dianggapnya kan itu kan. Lagi nggak tahu kenapa aku lihat di komentar-komentar ke TikTok ya, lagi banyak perang gitu, wibu sama K-popers Wibu, gitu. K-popers berantem. Gitu kayak ya, Buat sekali lagi yang tadi aku bilang, balik lagi ke yang tadi, mungkin ya mereka yang masih umur-umur yang suka cari sensasi, Masih labil. umur yang ya suka yang masih kayak jiwa-jiwa adventure banget lah, yang kayak masih kayak gitu ya, mereka mungkin suka gitu. Aku sih nggak peduli yang sama hal kayak itu, mau suka, mau wibu, mau kayak popers, ya bodo amat, mau kamu suka apa ya udah gitu, aku suka apa ya udah. Di kolom komentar lu di sosial media ada nggak pernah kata ih wibu bla bla bla? Banyak kayak gitu, cuman ya udah. Kalau lu sendiri lu akan ya udah gua bikin makin banyak gitu ya. Iya, Lu tipe yang begitu ya? Iya benar. Jadi kayak ada yang komentar negatif atau apa, kalau ada yang mungkin parah, mungkin paling jauh aku blok aja, nggak aku kayak bikin konten aku bales lagi, aku misal aku attach dia punya komentar di video aku selanjutnya, terus aku komentarin dia, Oh iya. nggak Kalau sampai kayak TikTok, gitu. Bodoh amat, ya udah aku blok aja biarin kalau ada aja yang aku gitu ya. benar-benar nggak Kalau nggak begitu hapus suka aja gitu. head comment gitu ya. Iya benar. Iya betul. Nah, pesan buat para konten kreator yang suka bikin cosplay ini apa? Ada nggak? Intinya gimana ya? Ya tadi kalau misalnya ada yang komentar negatif, cuekin aja gitu, kayak biarinin aja dan tetap lakuin aja yang kamu suka, tetap cosplaying gitu loh. Jadi kayak apa? Anggap aja itu kayak itu karena gini, cosplayer itu kan tujuannya apa, kamu cosplay dan kamu post supaya dilihat orang kan. Betul. Kalau kamu misalnya nganggap cuma gue cosplay cuma buat hobi dan ya udah itu cuma buat diri gue sendiri tuh, ya kalau gitu ngapain post gitu kan. Jadi post itu kan tujuannya supaya dilihat orang gitu. Betul. Kan. Dilihat orang pasti ada yang komentar negatif. Jadi itu udah harus siap. Jadi pasti ada yang komentar negatif dan kamu ya cuekin aja, karena yang tadi aku bilang kayak komentar negatif itu biasanya kayak orang yang mungkin ya masih
mungkin umurnya masih di bawah. belum tahu dia harus gimana cara berbicara, Betul. cara membangun komentar gimana, komentar membangun gimana belum tahu gitu. Terus kedua ya udahlah gitu, kamu kan ya ibarat kayak influencer pun semua yang posting sosial media pasti banyak kritikan apa segala macam, ya udahlah gitu. Maksudnya Cuekin chill dan aja, terus berkarya ya. cuekin aja. Jadi pesannya adalah bahwa kalau kalian itu suka anime, suka cosplaying, dan seorang content creator juga, head speech dan lain-lain itu dicuekin aja ya. Cuekin aja. Tapi emang nggak, kadang gini, kalau ada yang hate-nya terlalu banyak itu juga mungkin emang susah, easier said than done gitu ya buat cuekin. Karena banyak juga yang aku lihat akun yang di hate-nya benar-benar parah, ada juga kayak mungkin kayak 40% komentarnya itu hate, ada juga gitu. Oke. Tapi sebisa mungkin kita tanggapi dengan ya udah dengan karya kita gitu ya. Kalau mungkin gini, kalau mungkin ada komentar yang hate-nya banyak banget, mungkin saran aku adalah pertama emang nggak usah diambil hati pertama. Kedua, mungkin emang coba kita lihat salahnya kita di mana. Mungkin emang ada benar-benar yang kita nilailah diri kita sendiri ya. Mungkin ada yang kurang cocok di segi make upnya, segi kostumnya, mungkin ada yang gimana, mungkin kayak mungkin ada hal yang kayak gitu loh. Jadi kayak lebih dikembangin lagi mungkin kayak gitu gitu loh. Cuman emang sebenarnya cosplay itu nggak harus mirip, bener. Cosplay itu nggak harus mirip 100% sama 100%. namanya kan kostum and play gitu. Jadi kayak jadi kayak buat ya kita buat fun. Kita mau jadi kayak dia, kita pakai kostum dia, kita berasa kayak dia gitu. Jadi buat fun aja gitu loh. Emang benar. Cuman maksudnya mirip itu adalah bonus gitu. Betul. Mirip itu bonus. Udah, kalau selama kamu have fun gitu ya udah gitu. Kamu ke event, kamu cosplay jadi dia, foto-foto, nikmatin aja. Gue suka sih, dulu gue pernah ikut ke event cosplay gitu kan. Kayak berasa semua ngajak lu foto gitu, berasa artis sehari gak sih gitu ya. Iya. Kayak seneng gitu, ada kesenangan sendiri lah. Seru juga sih Seru itu ya. sih. Iya. Jadi semoga mudah-mudahan ini pandemi cepat berlalu. Benar. Kita bisa kembali berkarya di luar ya. Benar. Nggak di rumah dong, sedih juga sih di rumah terus. Di rumah terus sedih. Ini ya kalau bisa stay home lah, jangan kalau nggak ada kepentingan mungkin bantu untuk menekan angka penularan COVID karena lah aku ya. sendiri pun jujur aja udah nggak kuat banget di rumah, tapi Setahun masih lebih tetap ya? stay di rumah udah setahun lebih. Dulu sebelum pandemi ini parah nge-booming kayak gini, itu aku keluar pun sebulan paling cuma sekali 2 kali gitu loh. Ya kalau untuk kerja, kalau punya kerjaan di luar harus kerja nggak apa-apa, Iya. tapi maksudnya kayak Yang kalau mau penting- ngumpul-ngumpul sama teman, oke lah, seminggu sekali, 2 minggu sekali masih oke gitu. Tapi jangan terlalu sering-sering banget gitu. Betul. Udah gitu juga aku ada ini pesan juga di samping kayak di selain dari itu, kalau misalnya kalian yang udah divaksin, intinya bukan berarti kalian kebal gitu. Imun Jadi ya, intinya kalian ya nggak imun. kalian emang mungkin itu buat ngurangin gejala. Kalau kalian kena itu ngurangin gejala mungkin benar, dan mungkin bisa sembuh lebih cepat ya. Cuman bukan berarti kalian nggak bisa ngebawa virusnya buat nularin orang lain gitu. Jadi kalau Karena ada orang lain yang belum vaksin bisa aja kena. bisa aja kena gitu. Karena kita yang bawa, kita kebal, kita sendiri kebal gitu kan. Terus kita bawain ke orang, Karena bawain ke orang. kena gitu kan. Iya, jadi kalau bisa ya intinya selama pandeminya belum benar-benar hilang, nggak bakal hilang 100% sih menurut aku, tapi kayak udah benar-benar kepres banget, jangan terlalu sering keluar rumah lagi. Iya, kita bukan menjaga diri kita, tapi kita menjaga orang lain, bener nggak sih? Benar. Gitu loh. Dua arah lah. Dua arah karena kalau misalnya pandeminya makin parah, itu juga nanti ujung-ujungnya rugi kalian sendiri juga. Karena gitu. kita akan kena PPKM lagi. PPKM di rumah lagi, lagi gitu, makin di lama rumah kita lagi. terkurung gitu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa berkreasi, berkarya di luar Iya, sana lagi gitu. gitu kan. Betul. Nah ini pun kita juga udah melewati prokes, tadi juga datang gue semprot-semprot ya. Hmm. Itu sangat safety lah gitu. Kita yang penting kita jaga diri sendiri dan jaga orang lain. Iya. Ya. Ini kita ketemu pun udah kayak udah vaksin 2 kali, udah vaksin juga. Gitu, Sampai tadi datang saya semprot disinfektan semuanya segala macam. Jadi kayak jaga banget lah gitu. Ya, kita jaga sesama kita, dan sebagai content creator yang luar biasa ini, kita bakalan appreciate lah orang-orang di luar sana yang content creator juga ya, yang suka cosplaying gini, dan jangan mendiskreditkan kata wibu itu ke orang-orang itu, karena nggak selamanya wibu itu negatif ya. Betul. Ya. Maksudnya nggak semua wibu itu konotasinya negatif. Maksudnya kayak nggak semua wibu itu negatif lah. Karena sebagaimanapun kita juga pasti ada yang nggak suka ya.
Bagaimanapun iya. kita mau menjelaskan bahwa orang lain wibu ini bagus loh gini-gini, nggak selalu jelek dan lain-lain, tapi kan ya haters Iya, gonna hate. iya Gitu gitu, kan. gitu lah. Jadi kayak ibaratnya ya buat aku sendiri sih aku nggak gitu peduli ya Nggak mau peduli dibilang ya. wibu mau dibilang apa. Karena kan orang-orang beda-beda. Ada Karena juga kita yang kayak nggak sendiri. suka gitu. Iya, gue yang suka kok gitu kan. Iya. Ya udah selesai gitu ya. Betul, betul. Oke. Ya udah, cukup sampai di sini video kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Bye. Siap.